saya Angga Prajabuana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Mas Angga mulai video ini tak pernah bosan dan lelah henti-hentinya memberikan informasi kepada semuanya calon pasien dan pasien Angga Prajabuana. Jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Artinya jangan sampai kalian tertipu tentang pendaftaran. Pendaftaran itu setiap hari Senin saja via telepon jam 8 pagi ya. Dan itu pun gratis, tidak dipungut biaya. Ciri-cirinya akun palsu atau oknum itu gampang aja. Ketika WA, Messenger, mendm kalian atau menghubungi kalian dalam media sosial apapun, meminta sejumlah uang, mentransfer sejumlah uang yang rekeningnya apalagi jelas-jelas atas nama orang lain bukan atas nama saya ya. Itu otomatis penipuan. Udah Mas Angga sering infokan kan, pendaftaran itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau kalian masih tertipu mentransfer sejumlah uang yang jelas-jelas bukan atas nama saya, itu udah resiko kalian. Silahkan ditanggung sendiri. Karena Mas Angga udah sering sekali menginfokan pendaftaran via telepon gratis, tidak dipungut biaya. Untuk calon pasien yang pintar dan teliti dalam menyimak informasi, dia tidak akan tertipu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini, hari Senin yang sangat cerah setengah mendung, tanggal 22 November 2021. Jangan lupa jam 8 pagi hari ini pendaftaran pasien baru via telepon Mas Angga buka lagi. Tidak ada via lainnya, apalagi via Messenger, via WA, apalagi via Messenger, tidak ada. DM tidak ada. Ya. DM Instagram, Messenger Facebook itu tidak ada. Hanya pendaftaran via telepon aja. Di mana nomor teleponnya Mas? Sudah lengkap di biografi. Di mana alamatnya Mas? Sudah lengkap di GPS. Kalian udah langsung buka alamat Angga Prajabuana, udah keluar di situ. Ya, informasi yang udah sering Mas Angga infokan tidak perlu ditanyakan lagi, apalagi udah jelas di situ yang namanya informasi dengan jawabannya. Aneh menurut saya ketika ada pertanyaan yang sudah jelas-jelas ada jawaban di situ, masih aja kalian tanyakan. Ada homestay di situ, penginapan banyak. Jangan tanya penginapan dulu, pastikan punya antrian. Penginapan itu di mana-mana pasti ada. Yang penting kalian punya antrian, baru kalian ke tempat saya. Karena tidak melayani pasien tanpa antrian. Kalian mau dari manapun, tidak punya antrian, tidak akan saya layani. Karena setiap harinya udah jelas-jelas Mas Angga udah atur sedemikian mungkin. Jumlah pasien dengan jam kerja saya sudah sesuaikan. Tidak bisa diganggu gugat lagi, itu mutlak. Jadi aturan yang saya buat itu udah mutlak, tidak ada satu orang pun yang bisa merubah itu. Gitu. Kalian mau ikut aturan saya silahkan, gak ikut tidak masalah, silahkan cari pengobatan lain gitu. Masih banyak jalan mencari kesembuhan, bukan hanya di tempat Mas Angga aja. Terima kasih yang udah bergabung, terima kasih yang udah menyimak, terima kasih yang udah like dan share video Mas Angga ini. Jangan lupa like dan share video Mas Angga ini biar lebih banyak yang menerima informasi yang resmi dari Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Biar tidak ada lagi calon pasien yang tertipu. Kalau masih tertipu, waduh, ampun dah Mas Angga dah. Siap, tetap semangat, pasti harus semangat. Iya Mas Rima Kurniawan. Yang udah like dan share langsung pertanyaannya Mas Angga akan jawab seputar informasi penyakit, boleh. Kalian mau tanya apapun boleh. Mumpung Mas Angga kosong jam 8. Pelayanan Senin sampai Kamis aja ya. Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai 4 sore. Ya, silahkan datang sesuai dengan antriannya, sesuai dengan harinya gitu. Gak usah tanya, Mas Jumat Sabtu Minggu buka enggak? Tutup, gak usah tanya lagi. Kenapa kok tutup? Suka-suka saya. Oh gitu. Kita yang punya aturan, kita yang diatur kan aneh menurut saya. Senin sampai Kamis itu pelayanan saya, Jumat Sabtu Minggu tutup, itu suka-suka saya mau kemana. Mau saya ketemu pejabat, mau saya ketemu keluarga, mau ketemu toko, apapun itu hak prerogatif saya. Suka-suka saya. Dan ini waktu saya.
Ngapain saya mau diatur orang? Mana mau saya. Lumajang hadir, halo Lumajang sehat, halo jamu kunyit asam itu bagus untuk melancarkan mens ya, buat yang kalian program hamil yang mengalami gangguan di siklus men, gitu. Mana yang udah like dan share? Mas, saya udah like dan share videonya, langsung pertanyaannya. Kecil Mas Angga suaranya, besarin volumenya atau pakai headset? Oh enggak mam. Kita kan sering live gini, gak kira. Jumat 1 minggu OTW Jakarta Mas. Mau saya ke Jakarta, mau ke Singapura, ke Malaysia, atau mau Kalimantan, Sumatera, hak prerogatif saya. Wah, bebas saya mau ngapain. Yang penting Senin sampai Kamis saya melayani semua lapisan masyarakat di tempat praktik saya, Kendit Situbondo Jawa Timur itu sudah kewajiban saya di situ. Selain hari itu hak saya, suka-suka saya mau saya apain. Ayah Amira, alhamdulillah sudah kedaftar. Bagi teman-teman yang lain, ayo semangat Ayah Amira. Lah itu, kalau rezeki nggak kemana. Kalau nggak rezeki mau dikejar gimana pun ya nggak bisa. Ini bukan satu orang, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan yang mendaftar. Yang diterima cuma sesuai dengan kuota saya. Ya. Tambah kuotanya Mas. Nggak, saya nggak mau bunuh diri. Saya butuh istirahat dan waktu saya untuk keluarga. Gak mau saya ngorbanin diri saya hanya untuk orang lain. Karena kita setiap harinya ya sudah melayani pasien dari pagi sampai malam. Terus suruh ngelayani terus. Ya gak mau saya. Kecilin dong, itu kecilin. Cara promil gimana Mas 6 tahun belum punya keturunan? Cek kandunganmu. Cek juga sperma suamimu. Lek gak mau dicek sperma suamimu, itu ya juga laki-laki yang cemen menurut saya. Laki-laki apalagi dia udah jadi suami, belum dipunyai keturunan dengan bertahun-tahun, ya harus dicek. Jangan cuma istrinya doang yang dicek, karena yang selalu disalahkan pasti perempuan. Jangan perempuan doang yang disalahkan. Sekarang banyak laki-laki yang tidak bisa menghamili istrinya karena kualitas spermanya yang jelek. Entah itu jumlahnya. Kok ngomongnya gini ya, mulai tinggi, tidak seperti awal-awal. Hati-hati Mas, apanya yang tinggi? Ya. Anda aja itu yang menyikapinya terlalu over menurut saya. Yang tinggi di mana? Kan saya udah bilang, Senin sampai Kamis pelayanan di rumah. Terus kalian masih tanya lagi, Jumat, Sabtu, Minggu Mas buka, tutup. Apanya yang tinggi? Aneh netizen kayak gini. Biarin aja lah Mam. Sifat jelek seseorang itu muncul karena sering dipicu sama hal-hal seperti ini gitu. Mas, sumbatan tuba apa bisa minum jamu? Kalau sumbatan tuba ada beberapa saraf yang harus yang harus ditotok. Untuk ramuannya cukup kunyit putih madu. Bali hadir, untuk kanker serviks bisa nggak Mas? Serviks pakai kunyit putih madu. Betul. Jantung koroner bisa kalian buat kunyit putih madu pagi yang sering Mas Angga kasih tahu. Kalau malam bawang putih 1 siung dibakar ya. Kemudian kalian makan pagi, siang, malam untuk bawangnya atau malam hari tok nggak masalah. Pesan kunyit putihnya sudah ada di video-video Mas Angga sebelumnya atau di Instagram @anggaprajabuana_real. Hari Jumat tanggal 26. Hari Jumat itu buka Mas Angga ya. Karena itu spesial buat kalian yang berhasil tersambung lewat telepon. Ya, yang dari via telepon itu yang mendapat jatah hari Jumat. Hari Jumat itu hanya bulan ini terakhir. Tanggal 20, saya lihat. Spesial untuk 26 November itu untuk yang terdaftar via telepon Mas Angga layani. Untuk tanggal 26 ini Jumat ini, ya kalian yang terdaftar Jumat ini Mas Angga layani guys. Saraf kejepit pakai kunyit putih madu. Nah, ini yang sering kalian tanya, hipertiroid, gondok beracunnya. Gondok atau tiroid ini banyak jenis. Jadi ada tiroid beracun. Biasanya itu beranak pinak kayak anggur. Ada juga hipotiroid, hipertiroid. Ada juga tiroid mata.
Jadi banyak sekali jenis steroid. Biasanya Mas Angga pakai kunyit putih madu ya. Untuk kalian yang mau pesan nanti Mas Angga akan cantumkan nomornya di sini ya. Rempah ampuh buat DMS tentunya aman. Aduh, mah pertanyaan diet nih Mas. Saya aja gendut. Mana? Karena pas pandemi kayak gini kan mau nggak mau kita harus menjaga daya tahan tubuh. Ya. Makan pastinya itu. Untuk diet alami menurut saya kita ngurangi karbo, manis sama garam. Dan untuk yang tanya menopause dini, menopause itu sudah tidak bisa kalian tentang. Karena menopause itu kodrat untuk seorang perempuan, tidak bisa kalian lawan. Itu udah kodrat kalian. Ya udah menopause, ya nggak bisa. Mau diapain? Karena udah nggak mens. Artinya nggak mens di situ sudah tidak ada sel telur. Terus kalian tanya, menopause bisa hamil Mas? Gak iso. Mas kalau sesak lambung pakai temulawak Mas Angga aja nantinya. Lihat di Instagram Angga Prajabuana _real, oke? Alhamdulillah aku tanggal 26 cuma belum dapat Mas, jadi takut salah Vina. Kalau sudah terdaftar tanggal 26 hari Jumat ini tinggal datang saja. Yang penting sudah terdaftar di pasien Mas Angga, tinggal datang aja. Kalau kalian masih tanya berapa tarifnya ya, suka kalian mengusik uang ke saya, bonggo, nggak ngasih pun nggak apa-apa ya, seikhlas kalian lah. Mam tutup mam, tutup. Motoriknya lemah, itu harus fisioterapi sama okupasi tumbuh kembang terapi bicara ya. Daging tumbuh menghilangkannya gimana Mas Angga? Pakai kunyit putih madu. Sifilis pakai kunyit putih madu. Endometriosis pakai kunyit putih madu juga. Semoga hari ini tersambung. Amin lah. Mending seperti ini daripada kalian pertanyaan seolah-olah apalagi menghakimi, mengejat. Sedikit gampang jadi saya untuk mengatur banyaknya pasien. Gak semudah yang kalian kira. Saya satu harus melayani ribuan orang ya. Jadi kalau rezeki pasti ketemu Mas Angga. Kalau nggak rezeki, Mas Angga udah sering bilang bisa coba berobat di tempat lain dulu sebelum ketemu Mas Angga. Masih banyak jalan mencari kesembuhan, bukan hanya di tempat saya doang. Gak apa-apa mau gemuk, yang penting sehat. Kurus penyakitan kan gak enak juga, apalagi pandemi kayak gini. Penting sekarang sehat gitu. Semoga tersambung, amin. Diabetes pakai jus jambe muda aja. Ambeien kunyit putih madu. Semoga sehat selalu, terus amanah. Pasti terus amanah. Ini udah pilihan saya ketika Senin sampai Kamis saya melayani pasien di rumah ini ya. Semua kalangan yang datang tidak akan mengubah tarif saya. Tarifnya itu tetap seikhlasnya sampai kapanpun. Jadi biar semua lapisan masyarakat itu bisa berobat ya. Dan bisa saya tolong semuanya. Tapi yang punya antrian aja saya tolong itu. Buka pendaftaran 2 dong Mas, nggak mau saya, 1 aja. 1 pintu pendaftarannya, tidak ada. Mas Angga gemukan ya, alhamdulillah gemukan. Mungkin karena rambut saya pendek nih. Bisa, Dainotok bisa pakai kunyit putih madu. Tambah lemu. Gak apa-apa lah, penting sehat. Boleh, Putri Aryan boleh diminum meskipun gak sakit. Itu namanya pencegahan. Kalau diminum pas sakit itu namanya pengobatan. Nah, cocok itu. Nuryaningsi, berobat kalau tidak ditarifkan biasanya berkah banget Mas, karena didoakan orang banyak. Setuju. Itu makanya berkah ya.
setiap tahunnya karir saya tuh bukan turun, malah terus naik kan. Karena berkah yang sampean itu bilang, Mbak. Karena orang yang kita tolong terus dia sembuh, dia pasti akan mendoakan kita. Itu udah rezeki yang luar biasa, bukan hanya sebatas uang. Kalau rezeki masalah materi ini nggak akan tertukar. Gitu. Kalau udah rezekinya saya ya nggak akan tertukar dengan yang lain. Sudah ada takarannya. Ya, satu penelpon memang untuk 2 pasien. Kaki bengkak habis kecelakaan. Kalau tulang belakangnya udah patah, retak, atau udah hancur, itu tidak bisa. Pokok kalau saraf kejepit, lumpuh, selama pipis dan BAB kalian kerasa, peluang kalian untuk sembuh itu ada. Kalau udah pipis BAB nggak kerasa, itu rata-rata yang saya tangani itu udah nggak bisa diobatin. Rata-rata udah nggak sembuh. Bawaan lahir itu, kelainan kromosomnya juga susah. Tapi selama masih di bawah 6 tahun, rata-rata itu harapannya ada. Kalau sudah di atas 6 tahun ini kan, gini loh, masa tumbuh emasnya itu udah habis. Semuanya udah otot, saraf, tulang itu semuanya sudah kebentuk. Makanya cenderung susah di atas 6 tahun. Mohon Mas minta bantuannya. Siapapun yang punya antrian, ya, ketika sudah sampai rumah pasti akan saya layanin. Yang punya antrian, yang nggak punya antrian, mohon maaf tidak akan saya layani. Obat epilepsi bisa pakai kunyit putih manu. Saya hamil 5 bulan Mas, tapi tensinya tinggi. Obatnya herbalnya apa? Pakai jus ini aja, semangka aja. Jadi biar aman. Kalau pakai obat hipertensi takutnya berdampak terhadap kandungannya. Sayang ya. Kalau lambung pakai temulawak Mas Angga aja nih. Mas Suruhan hadir, sehat terus Mas Angga. Amin. Sehat semuanya. Buat kita semuanya sehat-sehat semuanya ya. Selama kita itu satu, always be happy. Artinya kita happy, nggak ruwet. Insya Allah sehat. Yang kedua, positive thinking. Kita tidak pernah berburuk sangka ke orang, apalagi menilai orang lain, ya, padahal dia belum tentu lebih baik dari kita. Menghakimi orang lain, apalagi kayak program hamil yang masih belum bisa sukses hamil, ditanya, kamu kok nggak hamil, kamu kok nggak punya anak, temenmu lo udah punya anak, tanggamu lo udah punya anak, yang udah nikah baru-baru aja ini langsung punya anak, kamu kok masih belum punya anak. Nah, itu yang orang-orang ini selalu berpikir negatif, menghakimi orang. Gak boleh menghakimi orang, ya. Menilai orang lain, apalagi jelas-jelas bukan siapa-siapa kita, ya. Orang yang sibuk menilai orang lain belum tentu dia lebih baik dari kita. Mending kalian urusi urusan kalian sendiri, gak usah ngurusin orang lain, ya. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Selama kalian selalu berbuat baik, pasti akan selalu Allah permudah hidup kalian. Apapun urusan kalian, pasti akan selalu Allah permudah ketika kalian selalu berbuat baik. Bukan selalu usil dengan hidup orang. Nah, itu netizen yang aneh. Anak sering diare, bisa pakai jus jambu biji itu ya. Semoga saya hari ini dapat, amin. 15 menit lagi. Semakin dibully apa semakin gemuk saya Mas? Karena syarat hamil tidak perlu stres katanya. Setuju. Gak usah dengerin orang-orang usil itu ya. Mending kalian terus berdoa, berusaha, buktikan pada orang-orang yang mulutnya nyinyir itu, kalau kalian bisa sukses hamil. Ketika kalian udah berhasil sukses hamil, mereka akan bungkam semuanya. Kenapa saya selalu bikin video tutorial tentang program hamil yang berhasil, apalagi biar jadi spirit buat kalian sekarang yang lagi berjuang. Biar tidak putus asa dan tunjukkan kepada orang-orang itu kalau kalian itu bisa hamil pastinya. Bismillah, tersambung, amin. Kalau pendarahan terus itu biasanya penebalan di dinding rahim atau ada miom. Coba periksakan di SPOG. Benar sekali Mas Angga, pasti benar ya. Makanya aneh menurut saya ketika orang itu sibuk menilai orang lain padahal dia belum tentu lebih baik dari kita semua, ya enggak?
Nggak usah ngurusin orang. Daripada kalian ngurusin orang lain, mending kalian urusi diri kalian sendiri. Lebih baik nggak dari orang yang kalian selalu nilai. Lebih baik nggak dari orang yang selalu kalian hakimi, gitu. Air mam. Inge Octavia, saya doain pastinya mudah-mudahan sukses hamil. Buat perokok herbalnya apa mas? Berhenti ngerokok, itu aja. GERD anxiety, pakai ini. Kalau kelenjar tiroid, pakai kunyit putih madu. Oke. Salam dari Madura, salam setong dere. Tutup mam. Susah BAB, pakai jus buah naga coba ya. Ronces 99. Saya nggak pernah pakai batang angsana ya. Kalau lambung pakai ini aja. Temulawak APB cukup. Nah, lebih banyak netizen yang berpikir positif daripada yang negatif. Tadi cuma satu doang tuh otaknya yang negatif. Alhamdulillah semuanya ini berpikirnya positif semua. Azoosperma murni Irawan tidak bisa sembuh. Nah, karena tidak ada sperma, gimana mau menghamili istri? Nggak bisa. Kecuali azoosperma yang disebabkan oleh penyumbatan. Dia kalau penyumbatan artinya spermanya ada, dia tidak bisa keluar, itu masih bisa. Kalau dia murni, ketika diambil sampel dalam testisnya tidak ada sperma, artinya sudah tidak ada kehidupan di situ, tidak bisa. Yang berhasil azoosperma itu gara-gara penyumbatan rata-rata ya. Perlu dipahami untuk kasus-kasus azoosperma. Kenapa Mas Angga jelasin? Saya nggak mau ngecewain orang yang udah berhasil dapat antrian dengan berjuang mati-matian, tapi nyampe rumah tidak bisa saya layani. Karena penyakitnya yang memang benar-benar tidak bisa dilayani, mau gimana? Ke Tangerang, sering saya ke Tangerang, ke bandara tapi. Stroke dengan susah ngomong dan nelan, itu butuh penanganan medis ya. Kalau udah nggak bisa nelan, artinya kan bermasalah dengan makan, ini harus butuh penanganan medis. Bisa dong untuk program hamil, kasusnya apa tapi? Mana like-nya, mana share-nya dulu, Mas Angga, biar cuap-cuapnya ini lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Tolong bantu like dan share biar lebih banyak yang yang menyimak informasi original dari APB, biar nggak ada lagi yang tertipu. Tanda-tanda penyumbatan sperma seperti apa ya Mas? Cek SPOG, nanti kalian dikasih tahu di situ. Kalau di situ bukan gara-gara penyumbatan atau azoosperma murni, udah nggak bisa. Kakak saya udah cek masalahnya apa, 15 tahun lagi pasti ada masalah di situ. Dipijit katanya rahimnya masih ada di atas. Aduh, ini udah zaman canggih guys. Menopause dini gak bisa, menopause mau mens lagi mau gimana, gak bisa. Namanya menopause sudah dia berhenti mens, mau dimenskan lagi gimana, yang gak iso. Terapi apa mah, udah menopause, mau di terapi apa lagi? Cari dia udah cek masih ada sel telurnya ya bisa. Tapi kalau udah dokter memvonis menopause sel telurnya nggak ada, terus mau mens dari mana? Nggak bisa. Amin. Kaki bengkor, susah itu kalau udah bengkor.
bisa coba berobat di tempat lainnya dulu kalau belum rezeki ya. Masih banyak jalan mencari kesembuhan. Nah, Mas Angga memberikan informasi seperti ini apa? Biar jadi solusi awal buat orang-orang yang masih belum bisa Mas Angga tangani. Siapa tahu dengan solusi sehat yang saya berikan, itu sedikit banyak bisa membantu kalian untuk meredakan penyakitnya. Syukur-syukur itu bisa sembuh ketika saya memberikan informasi seperti ini. Asam lambung pakai ini aja ya. Nanti saya kasih nomor handphonenya ya. Betul. Jangan lupa follow Instagram. Tuh, lagi live juga. Ini Instagram Angga Prajabuana Real ya, Instagram asli. Tuh. Siaran langsung Angga Prajabuana Real. Oh, lihat. Oh. Jangan lupa follow ya Instagram Angga Prajabuana Real _real. Tuh, yang lagi live sekarang. No. Oke. Follow IG resmi APB. Sehat gak ada masalah ya pasti hamil. Pasti ada masalah itu. Kalau belum cocok dengan dokter satu ya coba dokter lainnya sama kayak saya. Gitu. Tutup pendaftaran jam berapa? Paling jam 9-an udah tutup. Mas Angga saluran tumpah dua-duanya tidak lurus. Saluran tumpah tidak lurus. Setahu saya itu buntu ya. Kalau rahim retro memang ada itu namanya retrofleksi di situ. Dan memang harus ditotok. Asam urat pakai kunyit putih madu aja. Ya iyalah Ma. Papa kan ahli program hamil. Mama aja kemarin hamil kan. Hamilnya gara-gara makan rawon sama geprek. Tips promil. 1, yang jelas cek dua-duanya. Suami istri. Jangan istrinya doang. Itu syarat pertama. Biar kalian sama-sama ketahuan kasusnya apa. Kalau memang si istri bermasalah, ya suami harus terima dong. Kalau si suami yang bermasalah, ya istri juga harus terima dong. Ya. Kalau dua-duanya bermasalah, apalagi? Dua-duanya harus sama-sama menerima kekurangan pasangan kalian masing-masing. Ketika ada masalah, ya udah namanya suami istri cari solusi bersama-sama, bukan malah saling menyalahkan. Suami nyalahkan istri, istri nyalahkan suami, itu yang pada akhirnya akan tambah susah kalian untuk mendapatkan keturunan. Seperti itu. Apalagi laki-laki egois yang tidak mau dicek spermanya. Itu laki-laki cemen menurut saya. Pada akhirnya ya selalu perempuan yang disalahkan. Gak ada ceritanya laki-laki itu ditanya, "Le, kon wis meteng. Nak, kamu udah hamil?" Gak ada ceritanya. Yang ditanya pasti selalu perempuan. Iya enggak? Dok, wis meteng. Nak, udah hamil. Kapan hamil? Kapan punya anak? Ya. Tuh temenmu udah punya anak. Tuh tetanggamu udah punya anak. Tuh yang baru nikah kemarin aja langsung punya anak. Kamu kok lama gak punya anak-anak? Bisa bikin anak nggak? Udah tahunan nikah kok nggak masih punya anak? Itu kan yang selalu jadi pertanyaan. Dan yang selalu disalahkan siapa? Pasti perempuan, nggak mungkin laki-laki. Makanya kalian sebagai suami harus jadi benteng terdepan untuk istri kalian yang sekarang berjuang untuk program hamil. Kasih support, kasih semangat untuk istri kalian itu. Karena support dari seorang suami ini akan menjadikan motivasi buat istri kalian. Biar semangat untuk selalu berjuang. Seperti itu. Jangan selalu menyalahkan istri. Jangan selalu memberikan pertanyaan kapan hamil. Meskipun si suami itu tidak bermasalah. Kita harus selalu mensupport istri kita. Apalagi suami yang bermasalah. Tapi gak mau diobatin. Ya angel rek.
Buat perempuan-perempuan calon-calon ibu di sini pasti ngerasain apa yang Mas Angga omongin barusan. Pertanyaan sepele yang sangat menyakitkan. Kapan hamil? Kapan punya anak? Ya, kapan bisa punya anak? Kok nggak hamil-hamil? Ini pertanyaan sepele yang sangat menyakitkan. Dan terkadang ya mereka itu hanya diam sendiri, merenung sendiri, ya, menangis sendiri di kamar. Seperti kayak orang yang lagi meratapi nasib. Kapan aku hamilnya? Kapan aku punya anak ya? Ya kan? Ya, saya doain mudah-mudahan calon-calon ibu ini yang sekarang lagi berjuang program hamil, mudah-mudahan segera sukses hamil semuanya. Bisa jadi ibu, yang laki-laki bisa jadi ayah. Dan kalian berdua bisa sempurna setelah pernikahan, yaitu menjadi orang tua. Amin ya robbal alamin. Jam berapa udah, Mam? Jam 8 kurang 3 menit. Bentar lagi akan aktif nomor handphonenya, ya. Selamat berjuang. Pasti akan sibuk itu karena saking banyaknya yang menelpon. Kalau rezeki tidak akan kemana, ya. Kalau rezeki pasti akan ketemu Mas Angga, pasti itu, ya. Apalagi orang baik pasti ketemu saya. Apalagi orang yang selalu positive thinking, itu akan dipermudah oleh Allah. Beda dengan orang-orang yang sibuk terus mengurusi orang lain, sibuk untuk menghakimi orang lain, sibuk untuk mengejudge orang lain, ya. Padahal dia belum tentu lebih baik dari kita semuanya. Seperti itu. Apalagi kayak posisi saya, kalian gampang mengatur pasien sebanyak ini. Rumah sakit aja dengan tenaga medis yang banyak, dia tidak bisa mengcover pasien satu kecamatan atau satu kabupaten yang datang ke rumah sakit itu. Pada akhirnya apa? Pasien itu yang mencari jalan kesembuhan di rumah sakit lain. Itu yang namanya masih banyak jalan mencari kesembuhan. Seperti kayak saya hanya ada satu. Yang mau berobat itu ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tidak bisa saya cover semuanya. Aturan dibuat untuk apa? Untuk membatasi jumlah pasien dan jam kerja saya. Makanya rezeki pasti ketemu. Karena setiap harinya itu Mas Angga tata sedemikian rupa. Udah hampir 5 tahun aturan itu berlaku dan alhamdulillah berhasil. Semuanya tertib teratur. Intinya, silahkan datang ketika kalian punya antrian. Gak punya antrian jangan datang karena tidak akan saya layani, ya. Terus gimana Mas? Berobat di tempat lain dulu sebelum ketemu saya. Karena masih banyak jalan mencari kesembuhan. Seperti yang saya contohkan, seperti rumah sakit tadi. Masih banyak rumah sakit yang lainnya seperti itu. Tetap semangat, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak. Oke? Selamat berjuang, ini udah jam 8. Mudah-mudahan kalian berhasil tersambung menjadi pasien Angga Brajabuana. Dan kalau kalian tanya, tarifnya berapa Mas? Tarif itu suka-suka seikhlas kalian, ya. Kalian ikhlas ngasih saya berapapun pasti saya terima. Kalian bilang gak punya uang, gak usah kasih saya, gak masalah. Yang penting kalian semua saya bantu sampai sembuh, sehat. Apalagi program hamil sukses saya bantu. Situ sudah membuat saya senang dan rezeki yang luar biasa untuk saya. Oke, saya pamit karena mau berangkat ke tempat praktek. Selamat pagi semuanya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.